فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قوله والصحيح منه hum fihi ma'dzurun. Dan asar-asar yang sahih darinya, ini dari asar yang menyebutkan tentang kejelekan atau mengesankan kejelekan para sahabat. Dan yang sahih dari asar-asar tersebut, maka mereka di dalamnya mendapatkan uzur. Imma mujtahidun musibun, bisa jadi mereka adalah ahli ijtihad yang benar. Wa imma mujtahiduna muftiun, atau bisa jadi mereka adalah ahli ijtihad yang keliru. Wal mujtahid in asaba falahu ajran, dan seorang ahli ijtihad jika dia benar maka untuknya dua pahala, pahala ijtihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, dan jika dia keliru maka untuknya satu pahala. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza hakamal hakim fajtahada tsumma asab falahu ajran. Jika seorang hakim memutuskan kemudian dia bersungguh-sungguh berijtihad, maka kemudian dia mencocoki kebenaran, maka untuknya dua pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta falahu ajrun. Dan jika dia menghukumi dan dia berijtihad kemudian dia keliru dalam hukumnya, maka untuknya satu pahala. Fama jara baina Muawiyah wa Aliin radhiyallahu anhuma sadirun an ijtihadin wa ta'wilin. Maka apa yang terjadi, contoh, antara Muawiyah dan Ali, semoga Allah meridhai keduanya, muncul akibat dari ijtihad dan takwil. Ini salah kira, mengira maksudnya A padahal yang dimaksud adalah B. Ini takwil. Lakin la syakka anna Aliyan, tapi tidak diragukan dalam kasus tersebut antara Ali dengan Muawiyah, anna Aliyan aqrab ila shawab fihi min Muawiyah, bahwasanya Ali lebih dekat kepada kebenaran, ini bahasa yang sopan, daripada mengatakan Ali benar, Muawiyah apa ini keliru. Mending bahasa yang lebih sopan, Ali lebih dekat kepada kebenaran dalam masalah tersebut daripada Muawiyah. Artinya sama-sama dekat berarti dengan kebenaran, hanya saja Ali lebih dekat. Ini kan bahasa yang sopan, karena yang mau dibahas ini antara dua orang sahabat yang mulia, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, bal qad nakadu najzim bisawabi, bahkan terkadang kita bisa atau hampir nakadu, kita hampir bisa memastikan dengan kebenaran. Bahkan beliau sini nggak berarti menjazm, memastikan pun bahkan beliau nggak berani. Beliau hanya mengatakan nakadu, kita hampir memastikan kebenarannya. Kebenaran siapa? Kebenaran Ali. Illa anna Muawiyah kana mujtahidan. Hanya saja saat itu Muawiyah berijtihad. Dia menunda untuk membaiat Ali bin Abi Thalib dikarenakan belum tertangkapnya para pembunuh Utsman. Dikarenakan Muawiyah termasuk para ahli warisnya Utsman, sehingga dia berhak menuntut. Dikarenakan kalau bahasa kita belum plong hatinya,
jika para pembunuh Ali belum apa ini? Belum tertangkap. Ini yang membuat pihak Syam, yaitu Muawiyah dan yang bersama dengannya, menunda untuk membaiat siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya fitnah. Masing-masing menganggap bahwasanya dia punya hak dan di atas apa ini? Al-haq. Paham ya? Nah, ini kasus di antara mereka. Udah nggak usah dalam-dalam bahasnya. Kita baca saja yang dinukilkan oleh beliau. Ini sekedar biar kita tahu latar belakang terjadinya kejadian tersebut. Hanya saja saat itu Muawiyah adalah seorang ahli apa ini? Ijtihad. Dia sudah bersungguh-sungguh. Nah, untuk mengambil sikap tersebut. Wa yadullu ala anna Aliyan aqrab ila shawab. Dan diantara yang menunjukkan bahwasanya Ali itu lebih dekat kepada kebenaran daripada Muawiyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, Waihun Ammar, duhai kasihannya Ammar ini. Ammar bin Yasir. Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Dia dibunuh oleh kelompok yang memberontak, kelompok yang melawan. Siapa ini? Ammar. Fakana alladzi qatalahu ashab Muawiyah, bukan Muawiyah. Dan ternyata kenyataannya yang membunuh Ammar adalah kelompok yang ada di pihaknya siapa? Muawiyah. Sehingga kelompok yang membunuh ini menurut beliau ya kawan, untuk mengatakan bahwasanya Ali itu lebih mendekati kebenaran daripada siapa ini? Muawiyah. Ini ada qarinahnya. Bahwasanya Ammar ini dijadikan para pembunuhnya adalah orang yang memberontak. Ternyata kejadiannya qadarullah yang membunuh Ammar ini adalah sekelompok orang yang bergabung di pasukannya siapa ini? Muawiyah. Ini bagi kelompok yang memilih untuk mengatakan Ali lebih apa ini? Mendekati kebenaran. Kalau mau lebih tengah-tengah lagi, sebagian ulama mengatakan udah nggak usah divonis. Dikarenakan bahkan hadis ini sendiri nggak bisa dipakai untuk menyatakan Ali lebih dekat daripada Muawiyah dalam masalah ini dengan kebenaran. Kenapa? Hadis ini hanya untuk kelompok tertentu saja. Yang disebut dengan Al-Fiyah Al-Baghiyah hanya siapa ini? Para pembunuh itu saja. Bukan berarti bahwasanya kelompoknya Muawiyah itu semuanya dikatakan sebagai fi'ah baghiyah, kelompok pemberontak. Paham ya? Siapa yang dikatakan fi'ah baghiyah? Hanya sekelompok orang kecil yang membunuh siapa ini? Ammar itu saja. Sehingga nggak bisa dijadikan qarinah bahwasanya Ali lebih dekat kepada apa ini? Kebenaran. Karena hadis Nabi ini yang dimaksud adalah hanya sekelompok orang kecil yang apa ini? Yang membunuh saja. Bukan berarti yang dimaksud adalah kelompoknya siapa ini? Muawiyah. Paham ya? Nah, namun menurut beliau ini bisa dijadikan sebagai qarinah. Nah, makanya bahasa beliau pun sopan. Nah, Ali lebih mendekati kebenaran dalam masalah itu daripada Muawiyah karena adanya hadis ini. Ammar saat itu berada di pasukannya Ali. Ammar bin Yasir saat itu berperang di pasukannya siapa? Ali. Ternyata dibunuh oleh sekelompok orang yang ada di pasukan siapa ini? Muawiyah. Sementara hadisnya mengatakan kasihan Ammar ini, dia dibunuh oleh sekelompok orang yang apa ini? Memberontak. Hingga ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya kelompok Ali lebih mendekati kebenaran daripada siapa ini? Muawiyah radhiyallahu anhu. Fakana alladzi qatalahu ashabu Muawiyah, dan yang membunuhnya adalah kelompoknya Muawiyah. Ini kurang tepat sebenarnya bahasanya ya kan, hanya kelompok kecil itu saja yang terlibat langsung dalam pembunuhan siapa ini? Ammar saja, bukan seluruh dari pasukan yang bergabung dengan siapa? Muawiyah. Dan pada kedua-duanya terdapat sahabat, di pasukannya Ali juga ada sahabat, di pasukannya Muawiyah pun juga ada siapa? Ada sahabat. Nah, wa bihadza arafna annaha fi'ah baghiyah kharijah 'alal imam. Oleh karena itu dari sini kita tahu bahwasanya kelompok tersebut adalah kelompok pemberontak yang keluar atas penguasa. Hingga Ali dianggap sebagai apa nih? Penguasa. Buktinya kelompok yang membunuh Ammar dikatakan baghiyah, buah, pemberontak. Lakinnahum muta'awwilun, tapi mereka itu mentakwil.
Enggak seperti itu yang mereka anggap. Mereka tidak menganggap sama sekali dirinya memberontak. Mereka mau membaiat, hanya saja tunggu selesai dulu urusan darahnya siapa ini? Darahnya Utsman. Mereka ini adalah ahli warisnya Utsman. Mereka ingin menuntut darahnya Utsman terlebih dahulu. Nah, ini namanya apa? Takwilnya. Paham ya? Nah, wastawabu ma'ali. Namun yang benar bersama dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Imma qat'an wa imma zonnan. Bisa jadi pasti, yang benar bersama Ali secara pasti, atau secara apa setidaknya? Prasangka. Prasangka kuat, dugaan kuat, kebenaran bersama dengan siapa? Ali. Kalau enggak pasti, ya secara apa ini? Dugaan. Nah, qala rahimahullah. Intinya apa? Ini hanya sekedar contoh bagaimana kita menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ini kejadiannya sahih. Asar-asarnya pun juga sahih. Maka cara menyikapi bagaimana? Kita anggap mereka mendapatkan apa ini? Uzur. Mereka itu semuanya adalah ahli ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala. Yang keliru ijtihadnya dapat 1 pahala. Sehingga Ali dapat 2 pahala. Muawiyah nggak kena dosa, bukan. Ali dapat 1 apa? Pahala. Maksudnya ya? Nah, qauluhu wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidan minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsm wa saghair. Bahkan dan mereka ahlu sunnah itu tidak meyakini bahwasanya setiap orang dari para sahabat itu maksum. Tidak. Ahlu sunnah tidak meyakini para sahabat itu maksum, terjaga dari yang namanya kesalahan. Tidak. Baik itu dari dosa besar maupun dosa kecilnya. Bal yajuzu alaihimudz dzunub. Bahkan bisa jadi muncul atas mereka apa ini? Dosa. Bisa jadi, bukan harus. Yang bahasanya sopan Syekhul Islam ya. Beliau mengatakan apa? Yajuzu alaihimudz dzunub. Bisa jadi, boleh saja, mungkin saja terjadi dari mereka apa ini? Perbuatan dosa. Wa hunaka qismun rabi'. Dan di sana ada jenis yang keempat. Wa huwa ma waqa'a minhum min sayyi'at. Adalah apa-apa yang terjadi dari para sahabat berupa kejelekan. Hasalat la an ijtihadin wala an ta'wil. Ini jenis yang keempat dari asar-asar yang menceritakan tentang kejelekan siapa ini? Para sahabat. Yang pertama yang mana ini? Yang murni dusta, kadzibun mahab. Yang kedua, yang lahu aslun, yang punya dasar kisahnya, tapi ditambahi, dikurangi, dirubah-rubah sudah kejadiannya. Ini dua-duanya wajib apa ini? Ditolak. Jenis yang ketiga yang sahih, tapi mereka ada ijtihad di dalamnya dan ada takwil padanya. Maka kita katakan pelakunya dapat apa ini? Uzur. Nah, jenis yang keempat, kejelekan mereka yang terjadi bukan karena ijtihad, wala an takwil, tidak pula hasil dari takwil. Fabayyanahul mu'allifu biqaulihi. Maka ini dijelaskan oleh mu'allif dengan ucapannya wa hum ma'adzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun an kaba'iril itsmi wa saghairi. Bersamaan dengan itu ahlu sunnah tidak meyakini bahwasanya setiap individu dari para sahabat mereka adalah maksum, terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. La ya'taqiduna dzalik. Mereka sama sekali tidak meyakini hal tersebut. Siapa merekanya? Ahlu sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam adalah bersalah, melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang bertaubat. Di sini dhaif ya kan, namun maknanya sahih. Meskipun di sini disebutkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, namun maknanya sahih. Nah, yang rajih hadisnya dhaif namun maknanya sahih. Lakin al-ismah fi ijma'ihim. Tapi yang namanya kemaksuman itu terdapat pada ijma'nya mereka. Ijma'nya para sahabat itu maksum. Kalau mereka sepakat atas suatu perkara, ini hukumnya haram atau ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, maka kesepakatan tersebut maksum, terjaga dari yang namanya kesalahan. Pasti apa? Benar. Ijma'nya mereka itu maksum dari kesalahan, maksumun anil khotok, berarti pasti apa ini? Pasti benar. Kemaksuman itu ada pada ijma'nya mereka. Fala yumkin an yujmi'u ala syai'in min kaba'iriz dzunub.
wa saghairihi fayastahilluha aw yaf'aluha. Maka tidak mungkin untuk mereka sepakat atas suatu perkara dari dosa besar maupun dosa kecil, kemudian mereka katakan itu hukumnya halal, atau mereka melakukan ini nggak akan mungkin. Mereka sepakat atas suatu perkara ini dosa, tapi kemudian ada dari mereka yang mengatakan halal atau apa ini? Atau melakukannya. Ini nggak akan mungkin. Karena mereka sudah ijma untuk mengatakan ini dosa besar atau dosa kecil. Maka nggak akan ada dari mereka yang apa ini? Melakukannya atau mengatakan ini hukumnya apa ini? Halal. Kalau mereka sepakat. Nah. Lakinnal wahid minhum qad yaf'alu syai'an minal kabair. Tapi individu per individu mereka mungkin untuk melakukan yang namanya dosa besar. Kapan ini? Individu per individu, orang per orangnya tidak maksum. Tapi kalau mereka sepakat, maksum tidak? Maksum, pasti benar. Tapi kalau individu per individu, orang per orangnya ini tidak apa ini? Maksum, dan mungkin terjadi dari mereka yang namanya dosa besar. Kama hasala min Mistah bin Usasa, sebagaimana yang terjadi pada Mistah bin Usasa, wa Hasan bin Sabit, dan juga pada Hasan bin Sabit. Ini syairu Rasulullah SAW, penyairnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan. Wa Hamnah bintu Jahsh, dan juga Hamnah bintu Jahsh fi qisatil ifk, pada kasus ifk, pada kasus hoax yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, yang dihembuskan dan disebarkan oleh orang-orang munafikin, bahwasanya Aisyah ada melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan seorang sahabat. Nah, siapa namanya? Sofwan ibnu Mu'attal. Nah, yang ketika itu Aisyah tertinggal dari pasukan, dia tertidur, dia keluar dari untanya, dari punuk unta yang dari ruangannya yang sudah disiapkan khusus. Kemudian karena Aisyah itu ringan, maka tidak terasa para pengangkutnya. Nah, tidak terasa, ternyata udah nggak ada orangnya. Sampai akhirnya Sofwan itu tertinggal di pasukan. Jadi dari belakang udah tertinggal, kemudian dia menjumpai siapa ini? Menjumpai Ummul Mukminin Aisyah, kemudian dia bawa unta sendiri. Kemudian diangkatnya Ummul Mukminin, dinaikkannya ke untanya, disuruh naik tanpa berbicara sepatah kata pun kecuali istirja. Kata Aisyah, aku tidak mendengarkan dari lisannya suatu kata pun kecuali istirja'nya dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin. Dan dia pernah melihat Aisyah, dia tahu itu Aisyah karena dulu pernah melihatnya sebelum diwajibkannya apa ini? Hijab, kata Sofwan. Sampai dibawa masuk ke Madinah, terlihat oleh orang-orang munafikin, tersebarlah apa ini? Kedustaan. Nah, di antara yang terlibat penyebaran berita dusta tersebut adalah ini, 3 orang sahabat ini, radhiyallahu anhum. Mistah ini keluarganya Abu Bakar. Langsung diputus oleh Abu Bakar bantuannya selama ini. Selama ini banyak ditanggung nafkahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini terlibat kasus ini, diputus oleh Abu Bakar nafkahnya Mistah. Kemudian juga Hasan bin Sabit, kemudian juga Hamnah. Nah, tapi ini tidak boleh ya ikhwan, kasus ini menjadikan kita punya penilaian miring kepada siapa ini? Mereka ini. Karena sampai sedetik ini pun tidak ada kita bisa mengimbangi seujung kuku dari siapa ini? Dari yang mereka berikan kepada Islam. Mereka punya gelar sahabat, sementara kita tidak ada apa-apanya. Mereka dapat tazkiyah langsung, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sementara kita apa ini? Tidak. Sehingga meskipun mereka ini terjatuh ke dalam apa yang mereka terjatuh padanya, tetap tidak menjadikan kita punya penilaian miring kepada siapa ini? Mereka. Hasan bin Sabit ini sahabat yang masyhur dengan syairnya dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syair-syairnya. Nah, walakin hadzal ladzi hasala, akan tetapi hanya saja yang muncul ini tatahharu minhu, maka mereka pun mensucikan diri mereka darinya, biiqamatil haddi alaihim, dengan menegakkan hukum had atas mereka, dengan ditegakkannya hukum had atas mereka. Hukuman had apa ini? Menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan yang apa ini? Yang tidak pantas. Dia baik. Dia baik hadnya. Menuduh wanita berzina baik-baik, apa hukuman hadnya ini?
Cambuk 80 kali. Qauluhu, ucapan. Artinya hukuman itu, penegakan hukum had itu sudah dianggap sebagai pensucian atas apa yang muncul dari mereka. Sehingga enggak udah bersih, udah selesai, nggak ada lagi apa-apa. Mereka melakukannya dan terjatuh ke dalamnya dan sudah ditegakkan hukum had atas mereka, sudah selesai. Itu sebagai pengkafaroh apanya? Dosanya mereka. Selesai sudah. Nah. Qauluhu, ucapan beliau, bal yajuzu alaihimuz dzunub, bahkan boleh jadi terjadi atas mereka dosa, ai ka ghairihim minal bashar, yaitu sama seperti selain mereka dari kalangan manusia. Dari sisi ini mereka sama seperti manusia yang lainnya, dari mungkinnya terjadi dosa dari mereka. Lakin yamtazuna an ghairihim bima qala al-muallif rahimahullahu taala. Hanya saja mereka teristimewakan dari selain mereka dengan apa yang disebutkan oleh mu'alif setelahnya. Mereka memang dari sisi mungkin melakukan dosanya sama seperti manusia yang lainnya yang enggak statusnya seorang apa ini? Sahabat, sama dari sisi ininya. Kita dengan para sahabat sama. Dari sisi mungkinnya kita melakukan apa ini? Dosa. Hanya saja mereka punya keistimewaan dengan keistimewaan yang disebutkan oleh beliau. Apa ini? Nyambung-nyambung terus soal pembahasannya ya, Pak. Kita baca sedikit aja. Walahum minas tawabiq wal fadl ma yujibu maghfirata ma yasduru anhum in sodar. Dan mereka memiliki sawabik, keutamaan mendahului orang lain dalam hal apa ini? Iman dan Islam. Mereka punya sawabik. Mereka terlebih dahulu membela Islam, mereka terlebih dahulu masuk ke dalam Islam, mereka terlebih dahulu masuk ke dalam iman sebelum orang lain. Kita belum memberikan apa-apa kepada Islam, mereka sudah memberikan nyawa mereka untuk apa ini? Untuk Islam. Kita belum lagi membela Nabi, bahkan belum mengenal Nabi SAW, mereka sudah rela mati demi Rasul SAW. Ini punya apa mereka? Sawabik. Mereka mendahului orang lain dalam hal kebaikan. Nah, ini kan salah satu tips untuk tidak gampang menjengkali orang lain. Kalau ngelihat orang yang sebelum kita, yang di atas kita, yang usianya di atas kita, bilang ini orang sudah mendahuluiku dalam melakukan apa ini? Kebaikan. Kalau bahasa yang lebih gampang lagi, aku belum lahir, dia udah sholat duluan. Paham ya? Jadi nggak gampang meremehkan. Mau bagaimanapun statusnya, kalau dia udah lebih tua dari kita, paling tidak dia melakukan kebaikan lebih dahulu sebelum kita apa ini? Setidaknya dia duluan masuk Islam duluan. Dia duluan kenal Islam daripada siapa? Kita. Ini nggak gampang menjengkali. Ke atas juga sama. Nah, di atas ini kan nggak santri, nggak belajar agama. Inilah aku belum mondok. Nggak, jangan seperti itu. Yang lebih tua dari kita itu punya apa namanya? Sawabik. Dia duluan melakukan sekian banyak kebaikan daripada apa? Kita. Ini kalau ngelihat siapa ini? Ke atas, yang di atas kita usianya. Kalau ngelihat ke bawah, supaya nggak menjengkali, bilang aku mendahului aku. Apa ya, Pak? Kalau ngelihat yang di bawah kita yang lebih muda, bilang aku duluan daripada dia melakukan apa ini? Dosa. Dia belum lahir, aku udah duluan apa ini? Udah duluan berdosa. Dia masih lagi belum lahir, aku udah duluan. Udah menang aku duluan selangkah dua langkah. Sehingga apa yang mau aku banggakan daripada dia ini? Yang besar-besar ini jangan sok-sok kenal. Jangan petantang-petenteng sama anak-anak kelas C itu yang main-main aja. Kamu tuh duluan buat dosa daripada dia. Dia belum lagi kena dosa, kamu udah duluan. Paham ya? Ini kan jadi nggak meremehkan. Nggak ke atas, nggak menjengkali ke atas, nggak menjengkali kemana? Ke bawah. Nengok orang di atas bilang, ini orang duluan dia buat apa ini? Buat baik, aku belum lahir, dia udah masuk Islam, dia udah sholat, dia udah puasa. Nengok orang yang di bawahnya usianya, bilang aku duluan buat apa ini? Buat jahat daripada dia. Dia belum kenal apa-apa, aku udah kenal jahat A, jahat ini, udah banyak dosamu duluan. Dia belum lagi mulai, kamu udah setoran dosa. Nah, udah nabung duluan. Jadi nggak gampang menjengkali ke atas, nggak juga kemana ini? Ke bawah. Betul ya? Enak kan? Nah, jadi senantiasa merasa tawadhu, ngelihat ke atas, oh ini orang duluan buat baik. Nengok ke bawah, aku jahat duluan aku daripada dia. Nah, lebih senior aku dalam hal kejahatan. Aku lebih tua. Iya, lebih tua kamu dalam hal kejahatan emang. Nah, Allah musta'an. Sehingga itu tipsnya.
Makanya ketika menyikapi kesalahan-kesalahan dari para sahabat itu, mereka anggap mereka itu punya apa ini? Sawabik wal fadail, dan juga keutamaan-keutamaan mayujibu maghfirah ma yasduru anhum, yang akan mendatangkan ampunan atas apa yang muncul dari mereka insodar, kalau memang muncul dari mereka perbuatan apa ini? Dosa. Artinya tidak akan ada apa-apanya yang mereka lakukan dari dosa itu jika dibandingkan dengan keutamaan mereka yang begitu apa ini? Yang begitu besar. Sudah ya? Sehingga ini cara menyikapi kekeliruan atau kesalahan atau hal-hal yang kita anggap kurang pantas untuk muncul dari seorang apa ini? Sahabat. Ingat, mereka juga seperti manusia yang lainnya, sama dari sisi apa ini? Mungkinnya untuk melakukan apa? Dosa. Hanya saja mereka punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Mereka punya sawabik dan apa? Fadail. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini insyaallah syarahnya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.